cepat-cepat Kadip Humasnya mengatakan nggak benar itu berita. Seolah-olah terkesannya kok Kapolda ini kuat banget ya. Maksudnya kasusnya luar biasa tapi dia tetap saja di situ. Habib Rizik serukan boikot Irjen Fadil dan Letjen Dudung. Seruan Habib Rizik tidak hanya ditujukan kepada Kapolda Metro Jaya Fadil Imran, tapi juga ke Dudung Abdurrahman. Banyak aspirasi atau tuntutan agar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran untuk dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda. Kenapa demikian? Karena banyak anasir yang menyampaikan pandangan bahwa tidak mungkin seorang Irjen Pol Fadil Imran tidak terlibat, padahal sudah jelas 25 polisi yang diperiksa sehubungan adanya tindakan penghilangan atau pengerusakan barang bukti, kemudian ada tindakan penghalangan baik terhadap penyelidikan ataupun penyidikan, juga terkait adanya pencurian terhadap CCTV. Jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan ke Kapolri terhadap Kapolda Metro ini, ya? Atau dibalik, apa yang seharusnya pertanggungjawaban yang bisa diberikan oleh Kapolda dalam kasus ini? Nah, apa yang harus dilakukan kalau di Indonesia dia nggak mau mundur? Kapolri harus tegas cut Fadil Imran. Karena kalau jujur ya, menurut opini saya sebagai lawyer pun, beliau itu nggak ada prestasinya. Investasi bodong itu satu pun di Polda Metro Jaya nggak ada yang jalan, Pak. Nggak ada yang jalan, Bang. Mahkota 7,5 triliun, Narada 6 triliun, Minapadi, satu pun nggak ada yang jalan. Jadi prestasi dalam penanganan kasus pidana kalau menurut saya Pak Fadil Imran itu nggak ada prestasinya. Yang dia gembar-gemborin adalah keberhasilan nanganin COVID. Kalau keberhasilan nanganin COVID jangan jadi polisi, Bang. Jadi aja pegawai di menteri. Habib Rizik Syihab meminta pengikutnya memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. Apa alasannya? Seruan Habib Rizik itu disampaikan salah satu kuasa hukumnya, Iwan Tuan Kota. Dia mengatakan seruan itu disampaikan Habib Rizik saat dirinya menjenguk Habib Bahar. Saat menjenguk Habib Rizik di Rutan Barreskrim. Itu disampaikan saat kami, tim kuasa hukum menjenguk beliau di Barreskrim pada Kamis minggu lalu. Habib sehat walafiat, begitulah kata Iwan. Seruan itu dibuat dalam bentuk poster. Ada foto Habib Rizik, Irjen Fadil, dan Letjen Dudung dalam poster berisi seruan boikot tersebut. Boikot Fadil dan Dudung diingatkan kembali kepada segenap habaib, ulama, kiai, dai, tokoh Islam, dan umat seruan IBHRS sejak peristiwa tragedi kilometer 50. Jangan undang Fadil Imran dan Dudung dalam acara apapun. Jika ada acara yang dihadiri Fadil dan Dudung, maka bubar saja. Tinggalkan, karena Fadil dan Dudung penjahat HAM. Terlibat penyiksaan dan pembantaian 6 laskar FPI pengawal IBHRS di rumah penyiksaan. Kasus kilometer 50 ini telah masuk ke persidangan dengan terdakwa Ibda Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan. Keduanya didakwa membunuh mantan laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab. Selain itu ada seorang terdakwa lainnya yaitu Ibda Elwira Pribadi, tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Bribtu Fikri Ramadan serta Ibda Elwira Priyadi mengakibatkan meninggalnya Lutfi Hakim, Ahmad Sofyan, M. Reza, M. Suci Kadafi Putra. Ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Komnas HAM telah menyampaikan kesimpulan usai melakukan penelusuran terkait kasus kilometer 50, berikut temuan Komnas HAM terkait pokok peristiwa tersebut. Pertama, pokok peristiwa bahwa terjadi pembunuhan. Pokok peristiwa pertama bahwa terjadinya pembuntutan terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya
merupakan bagian dari penyelidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Kedua, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Ketiga, bahwa terdapat 6 orang yang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Insiden sepanjang Jalan Internasional Karawang Barat sampai diduga mencapai kilometer 49 Tol Cikampek yang menewaskan 2 orang Laskar FPI. Substansi konteksnya merupakan peristiwa saling serempet antara mobil dan serang antara petugas dan Laskar FPI, bahkan dengan menggunakan senjata api. Sedangkan terkait peristiwa kilometer 50 ke atas terhadap 4 orang masih hidup dalam penguasaan petugas resmi negara yang kemudian juga ditemukan tewas. Maka peristiwa itu merupakan bentuk dari peristiwa pelanggaran HAM, penembakan sekaligus terhadap 4 orang dalam satu waktu tanpa ada upaya lain yang dilakukan untuk menghindari semakin banyaknya jatuh korban jiwa, mengindikasikan adanya unlawful killing terhadap keempat anggota Laskar FPI. Mantan pentolan Front Pembela Islam Rizik Syihab menyerukan kepada para pengikutnya memboikot Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdul Rahman dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Rizik tak ingin Dudung dan Fadil diundang dalam setiap acara. Seruan itu dibenarkan oleh 2 pengacara Rizik, Aziz Yanuar dan Iwan Tuan Kota. Iwan mengatakan seruan itu disampaikan saat pihaknya menemui Rizik di tahanan Barreskrim Polri beberapa waktu lalu. Boikot Fadil dan Dudung, jangan undang Fadil, Imron, dan Dudung dalam acara apapun. Begitulah kata Rizik dalam seruannya. Rizik menuding Fadil dan Dudung sebagai sosok penjahat HAM karena diduga terlibat pembunuhan 6 Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50. Bahkan dia menuding 6 Laskar FPI itu telah mengalami penyiksaan di sebuah rumah. Namun dia sendiri tak menyebut rumah penyiksaan tersebut. Dalam kasus ini, Ibda Yusmin Ohrela dan Bribtu Fikri Ramadan didakwa terlibat dalam kasus pembunuhan 6 Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Desember 2020 lalu.